Salam, selamat pagi, salam jumpa bersama saya lagi dalam saat teduh pada hari ini Bapak Ibu. Hari Rabu 11 November 2020. Saya selalu berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan karena itu marilah senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bersyukur. Dan karena itu pagi ini saya mengajak kita untuk luangkanlah waktumu untuk berehat sejenak. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, di hari yang baru Engkau karuniakan lagi bagi kami. Kami mau untuk bersyukur, menyatakan tanda terima kasih kami kepadamu. Kami luangkan waktu kami sejenak untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Ingin belajar lebih jauh tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca sebentar sungguh-sungguh menggugah kami semua, sehingga kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, tapi justru sebaliknya kami menjadi umat yang setia kepadamu. Dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami senantiasa menyerahkan seluruh rangkaian apapun yang kami buat, termasuk dalam berehat pada pagi ini. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Yeremia pasal 31 pada ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Demikian sabda firman-Nya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan, bahkan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tema yang diberikan kepada kita, perjanjian Allah diperbaharui. Perjanjian Allah diperbaharui. Saudara-saudara, dari tema ini kita bisa menyimak dengan satu pertanyaan. Mengapa perjanjian Allah itu harus dibaharui? Bukankah sebuah perjanjian itu adalah sebuah ikatan yang baku antara satu pihak dengan pihak yang lain? Tapi mengapa perjanjian Allah harus dibaharui? Ini sebuah pertanyaan bagi kita untuk lebih jauh memahami tema ini. Kalau saudara dan saya baca dengan baik tadi, menyimak dengan baik pembacaan kita, maka di sana ditemukan bahwa alasan yang mendasar mengapa Tuhan ingin memperbaharui sebuah, katakanlah, janjinya dengan umat Israel itu adalah karena umat itu sendiri ternyata dalam kehidupannya tidak menampakkan sebuah apa yang di dalam dinamakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan memang saudara-saudara, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan di dalam diri seorang manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan itu tidak seperti apa yang menjadi kenyataannya.
Dan orang, selalu saya katakan, orang sering mau setia kalau ada sesuatu yang dianggap menguntungkan bagi dia. Katakanlah ada upah dan sebagainya. Dan itu kenyataan hidup dunia saat ini yang membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa seringkali kesetiaan itu sulit didapat di dalam diri seorang manusia. Nah, bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, mau menyatakan sebuah hal yang baru kepada kita semua, bagaimana sebenarnya Allah itu bertindak di dalam mencoba menuntun, menyertai umat yang dicintainya itu. Tentu kita tahu, saudara-saudara, pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh Israel itu, bangsa Israel itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati Allah. Dan biasanya, saudara-saudara, ketika suasana seperti itu sulit sekali sebenarnya kita mau memberi pengampunan. Tapi apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam bagian perikop ini, Allah tahu bahwa umatnya sudah tidak lagi setia kepadanya. Mereka mengingkari perjanjian yang pernah diikat dengan nenek moyang mereka. Mereka tidak lagi taat dan setia, dan justru memberontak kepada Allah itu sendiri. Dan tentu, saudara-saudara, saya sebagai manusia kita pasti marah, apalagi Allah. Namun saudara-saudara, kemarahan Allah tidak meninggalkan sesuatu yang dinamakan sifat dari Allah itu sendiri, yaitu kasih kepada umatnya. Dan karena itu, saudara-saudara, Allah selalu mengingat apa yang pernah Ia janjikan kepada nenek moyang bangsa itu sendiri. Perjanjian inilah yang senantiasa diingat oleh Allah untuk sungguh-sungguh bagaimana mencoba untuk membawa, mengarahkan kembali bangsa ini, sekalipun mereka terlalu banyak mengingkari sebuah ikatan antara dia dengan Allah. Tapi itulah sebabnya kita melihat dalam perikop ini bagaimana Allah sungguh-sungguh memperlihatkan jati dirinya, bahwa dia adalah Allah yang peduli kepada umatnya, yang sungguh konsisten terhadap janji yang pernah diungkapkannya kepada nenek moyang mereka. Dan ia tahu bahwa umat itu adalah umatku. Ayat 3b sangat jelas mengungkapkan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingat betapa pentingnya umat ini senantiasa dituntun untuk menjadi sebuah umat yang akan menjadi kebanggaan Tuhan pada masa-masa yang akan datang, sehingga banyak orang menjadi percaya. Karena itu Allah memberikan sebuah pengampunan kepada mereka, mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat 34 menjelaskan kepada itu. Kenapa, saudara-saudara, Allah ingin membuat semuanya ini? Karena justru disitulah apa yang dinyatakan, ditonjolkan dalam firman Tuhan ini tentang keberadaan Allah yang kita kenal itu. Allah yang pernah berbuat baik begitu besar, spektakuler kepada umatnya pada waktu awal-awal nenek moyang bangsa Israel itu. Allah ini juga yang tetap memelihara sebuah janjinya kepada kita semua. Memang kita sadar bahwa ada hal-hal yang senantiasa menjadi penghalang di dalam hidup umat itu sendiri, adalah sesuatu yang terlalu banyak dikuasai oleh kepentingan-kepentingan mereka. Allah ingin memperjelas kepada kita semua bahwa karya Allah itu tidak boleh diputuskan oleh sebuah hal yang dapat mengganggu sebuah rencananya, sekalipun itu apa yang dinamakan sebuah pelanggaran-pelanggaran. Bukan berarti Allah mentolerir kesalahan mereka, tetapi Allah memberi pengampunan sebagaimana Allah telah nyatakan kepada kita di sini. Sama persis ketika janji Allah itu dinyatakan kepada kita melalui karya yang luar biasa itu. Bukankah justru penggenapan dari janji Allah itu tergenapi di dalam Kristus Yesus yang memberi keselamatan, yang memberi kepastian kepada kita sebagai umatnya.
Karena itu setiap orang yang percaya kepada Kristus itu dikatakan karya Allah itu akan dinyatakan kepada setiap orang. Dan itulah yang dinyatakan kepada kita bahwa Ia ingin memperbaharui sebuah janjinya agar saudara dan saya tidak lagi terjebak dalam sebuah ketidakpastian. Tapi justru sebaliknya, Allah ingin mengatakan perjanjian Allah yang dibaharui ini supaya umat itu sungguh-sungguh memperoleh apa yang dinamakan keselamatan di dalam hidupnya. Karena itulah saudara-saudara, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan itu. Teruslah memuliakan Allah, menghidupi hidupmu, dan bersyukur atas karya Allah yang luar biasa. Sebagaimana Kristus telah menyatakan kepada kita. Ia tetap mencintai saudara, Ia tetap mengasihi saudara, karena saudara dan saya adalah sosok yang sangat berarti di mata Tuhan. Karena itulah, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian, dengar pujian Kau yang terindah. Hidup ini tiada
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang boleh kami pakai. Kami berdoa bersyukur untuk semua firman yang boleh kami dengarkan. Kami diajar oleh Tuhan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami. Sekalipun terkadang kami tidak setia, tapi Tuhan mau menyatakan ketaatan dan kesetiaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Tapi ajarlah kami semua untuk sungguh-sungguh bergantung kepadamu dan tidak melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang baru lagi. Biarlah kami semakin sempurna di mata Tuhan, dan biarlah kami selalu dapat mewujud nyatakan dalam keseharian kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon Tuhan terus memberkati kami semua, menjaga kami semua, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit. Dan biarlah Tuhan tilik semua jemaat-Mu yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang berada dalam pergumulan-pergumulan lain Tuhan hadir untuk menenangkan mereka semua, kami semua. Dan biarlah Tuhan hari demi hari ini kasih setia-Mu terus tetap nyata bagi kami. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan kesehatan yang prima, agar dengan itu kami mampu untuk melanjutkan aktivitas kami. Seluruh keberadaan kami hari ini dan seterusnya, kami tetap percayakan ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhaliskan yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat pagi.